Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka Weyaki. Saya berasal dari kelompok 12 yang beranggotakan Kalisa Salonurina dan Satria Nanda Putra. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas materi mengenai geopolitik. Materi yang akan kami bawakan ada 5. Yang pertama, pengertian geopolitik. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi geopolitik. Yang ketiga, unsur-unsur wawasan Nusantara. Yang keempat, zona ekonomi eksklusif atau Z. Yang kelima, implementasi wawasan Nusantara. Dan untuk materi yang pertama dan kedua akan disampaikan oleh saya sendiri. Oke. Apa itu geopolitik? Geopolitik dapat diartikan sebagai sistem politik atau peraturan-peraturan dalam wujud kebijaksanaan dan strategi nasional yang didorong oleh aspirasi nasional geografik, kepentingan yang titik beratnya terletak pada pertimbangan geografik, wilayah atau teritorial dalam arti luas suatu negara, yang apabila dilaksanakan dan berhasil akan berdampak langsung atau tidak langsung kepada sistem politik dalam suatu negara. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi geopolitik. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi geopolitik, yaitu yang pertama ada wilayah atau geografi, yang kedua ada wilayah lautan Indonesia, yang ketiga ada karakteristik wilayah Nusantara. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, wilayah dalam kurung geografi. Wilayah yaitu akses kepulauan merupakan lautan atau wilayah yang didominasi oleh lautan. Kepulauan di Indonesia sendiri merupakan bekas jajahan Belanda yang awalnya dinamakan Netherlands Oost-Indisch Archipelago. Namun setelah adanya Sumpah Pemuda pada tahun 1928 dinamakan menjadi Kepulauan Indonesia. Yang kedua, wilayah lautan Indonesia. Wilayah lautan di Indonesia sendiri memiliki 3 wilayah, yaitu wilayah teritorial yang merupakan wilayah laut dengan batas tidak lebih dari 12 mil laut. Zona ekonomi eksklusif atau Z merupakan wilayah laut dengan batas yang tidak boleh melebihi 200 mil laut, sedangkan landas kontinen merupakan wilayah pantai yang merupakan dasar laut termasuk tanah yang di bawahnya. Dan yang terakhir ada karakteristik wilayah Nusantara. Nusantara berarti kepulauan Indonesia yang terletak di antara benua Asia dan benua Australia, dan di antara Samudra Pasifik dan Samudra Indonesia, yang terdiri dari 17.508 pulau, besar maupun kecil. Jumlah pulau yang sudah memiliki nama adalah 6.044 buah. Untuk presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh Kalisa. Sekian. Di sini saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur wawasan Nusantara. Yang pertama, ada wujud wilayah. Ruang lingkup Nusantara ditentukan oleh lautan yang di dalamnya terdapat gugusan ribuan pulau yang saling dihubungkan oleh perairan. Oleh karena itu, Nusantara dibatasi oleh lautan dan daratan serta dihubungkan oleh perairan di dalamnya. Letak geografis negara berada di posisi dunia antara 2 samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Atlantik. Diapit 2 benua, yaitu Asia dan Australia. Perwujudan wilayah Nusantara menyatu dalam kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Yang kedua ada tata inti organisasi. Tata inti organisasi negara didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 yang menyangkut bentuk dan kedaulatan negara, kekuasaan pemerintah, sistem pemerintahan, dan sistem perwakilan. Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Kedaulatan berada di tangan rakyat yang dilaksanakan menurut undang-undang. Sistem pemerintahan Indonesia menganut sistem presidensial. Indonesia adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan. Yang terakhir ada tata kelengkapan organisasi. Dalam mencapai tujuan nasional sesuai dengan yang dicita-citakan dalam pembukaan UUD 1945, maka diperlukan suatu tata kelengkapan organisasi. Tata kelengkapan organisasi tersebut adalah aparatur negara. Aparatur negara harus mampu mendorong usaha pembangunan ke sasaran yang telah ditetapkan untuk kepentingan rakyat banyak. Yang kedua ada kesadaran politik masyarakat.
Kesadaran politik harus diwujudkan demi kestabilan politik setiap warga, partai politik, organisasi masyarakat, serta organisasi profesi dan fungsional. Media pers, pers yang diharapkan adalah pers yang sehat, jujur, dan bertanggung jawab sebagai penyalur suara masyarakat dan alat kontrol masyarakat terhadap pemerintah. Yang terakhir ada partisipasi rakyat. Saluran yang efektif dalam membina partisipasi rakyat adalah lembaga perwakilan rakyat musyawarah desa, lembaga perwakilan rakyat, perguruan tinggi, dan media massa. Selanjutnya saya akan membahas tentang zona ekonomi eksklusif. Pengertian zona ekonomi eksklusif adalah zona yang luasnya 200 mil laut dari garis dasar pantai, yang mana dalam zona tersebut sebuah negara pantai mempunyai hak atas kekayaan alam di dalamnya, dan berhak menggunakan kebijakan hukumnya, kebebasan bernavigasi dan terbang di atasnya maupun melakukan penanaman kabel dan pipa. Sejarah zona ekonomi eksklusif itu konsep dasar ZII pertama kali dicetuskan pada Januari 1971 oleh Kenya dalam perhelatan Asian African Legal Consultative Committee. Pada tahun berikutnya, tepatnya saat diadakan Seabed Committee PBB, konsep ini kembali dibahas secara lebih detail. Sejak saat itu, konsep dasar ZII mendapat banyak apresiasi dan juga dukungan beberapa negara di Asia hingga Afrika. Bahkan, konsep ini cukup menarik perhatian negara-negara di Amerika Latin yang saat itu sedang mengadopsi konsep serupa yang bernama laut patrimonial. Delimitasi. Delimitasi adalah cara atau metode untuk menentukan batas terluar dari suatu wilayah untuk tujuan atau manfaat tertentu. Konsep ini digunakan sebab zona ekonomi eksklusif juga bersinggungan dengan delimitasi dari ZII itu sendiri. Yang pertama ada batas luar. ZII memiliki batasan sendiri berupa batas laut dari laut teritorial. Tentunya zona batas luar ini tidak boleh melebihi 200 mil atau sekitar 370,4 km dari garis dasar atau luas pantai teritorial yang telah ditentukan sebelumnya. Yang kedua ada batasan. Ada beberapa negara yang memang tidak memungkinkan untuk mengklaim 200 mil laut secara penuh sebab garis ini bersinggungan dengan negara tetangga. Apabila kondisi ini terjadi, maka pembatasan tersebut akan diatur berdasarkan hukum laut internasional. Yang ketiga ada pulau sekitar. Segala hal yang terkait dengan teritori pulau bisa ditetapkan menjadi zona ekonomi eksklusif. Meski demikian, tetap ada beberapa hal yang harus sesuai dengan artikel Konvensi Hukum Laut, yaitu bahwa batu-batu yang tidak membawa keuntungan dalam kehidupan manusia dan ekonomi manusia tidak boleh dijadikan zona ekonomi eksklusif. Dan terakhir ada wilayah yang tidak berdiri sendiri. Pada wilayah yang tidak memiliki kebebasan, kemerdekaan, atau pemerintahan mandiri yang statusnya diakui oleh PBB atau wilayah tersebut masih berada dalam dominasi kolonial, maka zona ekonomi eksklusif itu tidak berlaku. Selanjutnya, fungsi zona ekonomi eksklusif. Yang pertama, ada memberi hak kepada negara atas segala pembuatan dan pemakaian pulau buatan, instalasi dan seluruh bangunan di dalamnya. Yang kedua, ada masyarakat boleh memanfaatkan laut tersebut sebagai lokasi mata pencarian dan pemenuhan akan kebutuhan potensi biota laut di dalamnya. Yang ketiga adalah segala kekayaan alam yang berada di wilayah laut tersebut merupakan milik negara pantai. Sekian pemaparan materi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Satria. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan implementasi wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan yang utuh. Sebelum kita masuk ke materi implementasi wawasan Nusantara, sebaiknya kita mencari tahu apa itu wawasan Nusantara itu sendiri. Jadi wawasan Nusantara merupakan cara pandang terhadap bangsa dengan tujuan menjaga persatuan dan kesatuan yang diwujudkan dengan mengutamakan kepentingan nasional dibanding kepentingan pribadi, kelompok atau golongan tertentu. Jadi wawasan Nusantara ini harus ditanamkan, merupakan sikap yang harus ditanamkan setiap warga negara yang tujuannya untuk memprioritaskan kepentingan bangsa daripada kepentingan pribadi.
Selanjutnya ada beberapa pengertian wawasan Nusantara menurut para ahli. Yang pertama, menurut Prof. Wan Usman, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah air sebagai negara kepulauan dalam segala aspek kehidupan yang beragam. Kemudian ada menurut Munajat Dani Saputro, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya dalam eksistensi dan saling berhubungan serta penerapannya di tengah lingkungan berdasarkan asas Nusantara. Kemudian ada menurut Sumarsono, wawasan Nusantara merupakan nilai menjiwai segenap peraturan perundang-undangan pada setiap strata di seluruh wilayah negara, sehingga menggambarkan sikap dan perilaku paham serta semangat kebangsaan atau nasionalisme yang tinggi. Kemudian yang kita cari tahu selanjutnya adalah fungsi dari wawasan Nusantara itu sendiri. Tujuan wawasan Nusantara adalah mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat yang lebih mengutamakan kepentingan nasional dibanding kepentingan individu. Yang sudah saya jelaskan tadi, tujuan wawasan Nusantara ini adalah mewujudkan nasionalisme yang lebih memprioritaskan kepentingan bangsa daripada kepentingan individu sendiri. Kemudian ada beberapa asas wawasan Nusantara yang harus kita ketahui. Yang pertama, asas solidaritas. Asas solidaritas adalah perasaan emosional dan moral yang terbentuk pada hubungan antara individu atau kelompok dengan kesamaan tujuan dan cita-cita agar mewujudkan cita-cita nasional. Kemudian ada asas kejujuran yang kedua. Asas kejujuran merupakan berpikir serta bertindak menjadi sebuah asas wawasan Nusantara yang sangat penting, karena berani berpikir dan bertindak, wawasan Nusantara akan tetap terimplementasikan dalam kehidupannya. Kemudian ada asas kesamaan tujuan. Mempunyai asas kesamaan tujuan, mempunyai tujuan serta kepentingan yang sama, akan mewujudkan wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan yang utuh. Kemudian ada asas keadilan. Seluruh elemen masyarakat mempunyai hak yang sama dalam mendapatkan keadilan untuk mewujudkan tujuan serta cita-cita nasionalnya. Yang terakhir ada asas kerjasama. Dengan adanya kesadaran pada tujuan serta kepentingan yang akan menciptakan kerjasama antar elemen masyarakat, akan mewujudkan wawasan Nusantara menjadi satu kesatuan yang utuh. Kemudian bagaimana cara mengimplementasikan wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan yang utuh? Yaitu caranya dengan tetap mempertahankan dan menciptakan implementasi di berbagai bidang kehidupan seperti ekonomi, politik, dan sosial budaya. Sehingga kita mempertahankan tiga sektor ini, ekonomi, politik, dan sosial budaya, akan memperkuat wawasan Nusantara menjadi satu kesatuan yang utuh dan mudah mengimplementasikannya bagi setiap warga negara. Berikut penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf, mungkin ada salah kata atau perbuatan yang kurang mengena. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.